Malam yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh jutaan pendukung timnas Indonesia. Skuad yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling mewah dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di Piala AFF. Diisi pemain diaspora, pemain berpengalaman, dan kualitas individu yang di atas kertas seharusnya mampu bersaing dengan siapapun di Asia Tenggara, justru gagal lolos ke semifinal Asian Hyundai Cup 2026. Hasil imbang satu sama melawan Singapura menjadi akhir perjalanan Garuda di turnamen ini. Sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya yang salah dengan timnas Indonesia? Apakah John Hetman gagal? Atau justru para pemain gagal menjalankan apa yang sudah dirancang oleh sang pelatih? Dan yang paling mengkhawatirkan lagi, apakah kegagalan ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia masih memiliki persoalan mendasar yang belum terselesaikan? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, sebenarnya aku malas banget loh bahas timnas ini. Gak mood gitu ya. Tapi ada menurut aku yang harus disampaikan. Indonesia sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup baik ya. Penguasaan bola lebih dominan. Intensitas pressing juga terlihat tinggi pada awal pertandingan. Namun, seperti yang terjadi sepanjang turnamen, dominasi penguasaan bola tidak mampu diubah menjadi peluang-peluang berbahaya secara konsisten. Singapura justru tampil sangat disiplin ya kan. Mereka tidak panik ketika ditekan. Mereka bertahan dengan blok yang rapat, menutup ruang antar lini, kemudian menyerang dengan transisi cepat yang sangat efektif. Indonesia memang sempat mencetak gol dan memberi harapan. Namun setelah unggul, permainan justru kehilangan kontrol gitu ya. Tempo mulai menurun, jarak antar pemain semakin renggang, koordinasi pressing tidak lagi kompak, Singapura berlahan mengambil alih momentum. Gol penyama kedudukan akhirnya menjadi hukuman atas menurunnya konsentrasi Indonesia. Blunder Rizky Ridho buat harapan kita semua sirna. Skor satu sama bertahan hingga peluit panjang. Hasil yang membuat Indonesia dipastikan gagal melangkah ke semifinal Asian Hyundai Cup 2026. Kalau kita membedah pertandingan ini lebih dalam lagi teman-teman, terlepas dari beberapa keputusan wasit yang kontroversial, menurut pandangan aku, masalah Indonesia ini bukan hanya soal gagal mencetak gol tambahan. Masalahnya jauh lebih kompleks loh. Secara organisasi permainan, Indonesia terlihat kehilangan arah. Build up dari belakang sering terputus loh. Long ball yang beberapa kali dilepaskan Cahya Supriyadi juga tidak efektif. Banyak bola langsung jatuh ke penguasaan pemain Singapura karena arah umpan terlalu mudah dibaca gitu loh atau tidak didukung oleh pergerakan rekan setim. Masalah berikutnya ada di sektor sayap. Indonesia ini terlalu sering loh menyerang melalui pola yang sama. Bola dialirkan ke sisi lapangan lalu mencoba mengirim umpan silang. Kemudian diulang lagi dan diulang lagi. Singapura tentu membaca pola itu sejak babak pertama. Mereka menutup ruang di sisi lapangan dan memaksa Indonesia terus bermain melebar. Akibatnya variasi serangan hampir tidak terlihat ya kan. Gak ada kombinasi cepat di area tengah. Minim pergerakan tanpa bola. Jarang loh ada pemain yang masuk ke half space untuk membuka ruang. Permainan menjadi sangat mudah ditebak kan gitu. Masalah yang paling mencolok, tahu nggak kalian apa? Ketika Indonesia menyerang, striker seringkali terisolasi. Jarak antara penyerang dan winger terlalu jauh loh. Lini tengah juga terlambat naik membantu. Nggak ada opsi umpan pendek. Nggak ada kombinasi 1-2 gitu kan.
kacau kali lah. Pening aku lihatnya. Hal yang paling mengkhawatirkan saat kehilangan bola, lini belakang Indonesia terlalu mudah ditembus. Koordinasi antar bek terlihat kurang kompak. Ketika Singapura melakukan transisi cepat, ruang di belakang bek sayap beberapa kali terbuka lebar. Betul nggak? Bek tengah juga sering dipaksa keluar dari posisi aslinya untuk menutup ruang yang seharusnya sudah diamankan oleh gelandang bertahan. Situasi seperti ini membuat struktur pertahanan menjadi kacau balau. Masalah lain yang sangat terasa, teman-teman, adalah minimnya suplai bola dari lini tengah. Betul nggak? Padahal lini tengah itu adalah jantung permainan loh. Disinilah tempo diatur, disinilah serangan dibangun. Namun sepanjang pertandingan, lini tengah ini terlalu sering kalah dalam duel perebutan bola kedua. Distribusi bola ke depan kurang cepat ketika lini tengah tidak berfungsi maksimal gitu ya. Seluruh sistem permainan ikut terganggu ya kan. Sekali lagi terlepas dari keputusan wasit yang ngawur, memang timnas nggak layak lolos dah gitu aja. Teman-teman menyalahkan John Hetman sebagai satu-satunya penyebab kegagalan timnas Indonesia melaju ke semifinal. Kurang adil sih menurut aku. Kok gitu bang? Alasannya sederhana. Beberapa pertandingan FIFA matchday sebelumnya menunjukkan bahwa Indonesia mampu bermain jauh lebih terorganisasi. Pressing berjalan baik gitu ya. Build up lebih rapi. Transisi menyerang cepat. Peluang pun berhasil diciptakan. Artinya, pendekatan permainan yang diinginkan Hetman pernah terlihat di lapangan kan gitu. Karena itu salah satu kemungkinan adalah para pemain belum mampu menerjemahkan tuntutan taktik secara konsisten. Dalam sepak bola itu ya, keberhasilan atau kegagalan selalu menjadi tanggung jawab bersama pelatih, pemain, hingga sistem pembinaan. Tapi kalau boleh jujur ya teman-teman, Hetman minim taktik, nggak ada plan B atau C gitu ya. Sebenarnya udah terlihat sih saat melawan Timur Leste. Oke lah kita lihat nanti apa ya sejauh mana timnas di FIFA Asian Cup September Oktober mendatang dengan full tim dan Piala Asia 2027. Setelah itu baru kita menghakimi John Hetman. Kami masih berada di belakang Anda untuk mendukung dan buktikan kualitas Anda. Namun di balik itu semua ada satu hal yang menurut aku sangat layak menjadi bahan evaluasi jangka panjang. Kualitas kompetisi domestik ini perlu dicatat. Inilah fondasi utama perkembangan pemain. Ritme pertandingan, intensitas permainan, kualitas taktik, hingga kecepatan pengambilan keputusan dibentuk setiap pekan di liga. Jika kita bandingkan ya dengan Liga Thailand ataupun Vietnam, jelas kompetisi mereka telah berkembang pesat dalam aspek organisasi, permainan, dan intensitas pertandingan. Sementara Singapura memang memiliki liga yang lebih kecil gitu ya. Tetapi beberapa klub dan pemainnya tetap menunjukkan disiplin taktik yang baik ketika tampil di level internasional. Indonesia tentu memiliki banyak potensi, tetapi peningkatan kualitas kompetisi domestik masih menjadi pekerjaan besar agar pemain semakin siap menghadapi tuntutan sepak bola modern. Dan masalah ini belum juga menemukan solusinya dari dulu. Ada pula anggapan bahwa beberapa pemain diaspora tampil lebih menonjol saat bermain di Eropa dibandingkan setelah main di liga lokal. Drop jauh gitu loh dari gaya main ya, mental dan kontrol emosi. Ritme kompetisi memang dapat memengaruhi performa, lingkungan latihan, kualitas lawan, intensitas pertandingan, dan tuntutan taktik yang dihadapi setiap pekan berperan besar dalam menjaga level permainan. Kalau ada yang bilang pemain diaspora main di Liga Indonesia tidak berpengaruh terhadap performa pemain, omong kosong. Karena itu ya teman-teman, meningkatkan mutu liga domestik bukan hanya penting bagi pemain lokal,
tetapi juga dapat membangun seluruh pemain mempertahankan standar performa ketika kembali memperkuat timnas Indonesia, kan begitu? Kegagalan ini memang menyakitkan, namun yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia belajar dari kegagalan tersebut. Sepak bola modern itu ya tidak dimenangkan hanya dengan memiliki skuad yang penuh nama besar. Yang menentukan adalah organisasi permainan, disiplin taktik, kualitas kompetisi, dan kemampuan seluruh tim menjalankan rencana permainan selama 90 menit. Asian Hyundai Cup 2026 seharusnya menjadi alarm bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar, mulai dari peningkatan kualitas liga, memperbaiki organisasi permainan, hingga memastikan setiap pemain mampu menerjemahkan instruksi pelatih dengan lebih baik di lapangan. Karena jika fondasi itu tidak dibenahi, maka skuad semewah apapun akan selalu kesulitan bersaing secara konsisten di level internasional. Kalau menurut kalian, apa penyebab terbesar kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal? Apakah masalahnya ada pada kualitas permainan, eksekusi taktik para pemain, kompetisi domestik, atau faktor lain? Tulis ya pendapatnya di kolom komentar. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.